Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, rahimakumullah, jemaah semua yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja antum berada semua. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita, memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan kembali kajian Sabtu kita, tentunya melalui online dalam keadaan sekarang ini, dan kita akan melanjutkan bahasan akidah yang kita ambil daripada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dari Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dan sampai pada poin yang ke-7. Nah, poin yang ke-7 saat ini, mana sebelumnya kita lalui poin per poin di sini yang beliau sebutkan, yaitu yang pertama berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan ini kita jelaskan kaitannya dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tentunya sisi-sisi kaidah yang diambil dari ayat ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, dan juga kaitannya dengan bantahan-bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyelisihinya dari Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah, dan juga Jahmiyah secara keumumannya. Terus kemudian yang ketiga, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Qadir, Maha Kuasa. Dan tentunya yang pernah kita sebutkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang dirincikan adalah sifat yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan rinci, kemudian menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mujmal, dengan bentuknya global atau umum. Dan itu yang kita sebutkan adalah salah satu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab sifat, yaitu merincikan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah, adapun yang dinafikan ini dengan cara secara umum. Dan ketika kita menjumpai yakni sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinafikan, maka kita yakni menetapkan konsekuensi di baliknya. Nah, seperti ini, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada satupun yang bisa melemahkannya. Sifat yu'jiz, sifat melemahkan, di sini konsekuensinya adalah Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat, yakni Allah tidak tidak ada satupun yang melemahkan dan mengalahkannya. Dan juga ketika kita membaca Allah tidak zalim, maka konsekuensinya adalah Allah itu adil. Itu maksudnya. Jadi sifat-sifat yang dinafikan, apabila kita menjumpainya, maka wajib dalam diri kita mengimani lawan daripada sifat yang dinafikan tersebut. Seperti tadi, apabila kita jumpai sifat nas baik Al-Qur'an maupun hadis yang menyebutkan Allah itu tidak zalim, maknanya Allah itu adil. Seperti di sini, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya, maknanya Allah Maha Kuat. Dan seterusnya dari makna-makna lawan daripada makna yang dinafikan tersebut. Kemudian yang keempat, wala ilaha ghairuh, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Dia. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Dia. Dan ini pada pertemuan lalu kita pernah sebutkan kaitannya dari sisi grammar, ilmu nahunya, yang menyebabkan di situ adanya tafsiran-tafsiran sesuai dengan pemahaman dan mazhab masing-masing. Sesuai dengan penafsiran mazhab masing-masing. Kenapa demikian? Karena pada ucapan wala ilaha ghairuh sama dengan la ilaha illallah. Sama dengan la ilaha illallah. Di situ ada khabar, ada keterangan
yang terbuang. Ya, kenapa dibuang? Ini namanya uslub gaya bahasa Arab. Uslub gaya bahasa. Nah, maka orang Arab di dalam gaya bahasa mereka itu ada istilah keterangan-keterangan yang dibuang. Nah, sehingga keterangan tersebut bisa didatangkan oleh orang-orang yang membacanya. Nah, masalahnya orang-orang yang membacanya ini seperti yang pernah kita sebutkan, yaitu bermacam-macam. Ada yang akidahnya bagus, akidahnya lurus, akidahnya batil, dan seterusnya. Nah, kita sebutkan wala ilaha ghairuh atau la ilaha illallah, di situ keterangan yang hilang di situ atau keterangan yang tidak disebutkan di situ, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut aqidatus salaf adalah yakni haqqun atau bihaqqin. Haqqun atau bihaqqin. Jadi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kecuali Allah. Yang pernah kita tulis pada pertemuan yang lalu ya. Karena ini banyak yang karena berkaitan dengan bahasa Arab ya, jadi ini mungkin agak susah bagi sebagian orang yang memahaminya. Baik, ini kita ulang saja ini ya. Kita ulang saja ini. Jadi ini baik. Wah, ini kecil sekarang nih. La ilah. Oh, jadi begini nih. Ini kalau ini ya. Oh, udahlah. Mana. Tahu ini la ilaha illallah. Wah, ini masih belum. Oh. Inilah. Type ini la ilaha illallah. Illallah. Nah, ini. Type kita sebutkan di sini la ini adalah yang menunjukkan menafikan, yaitu an-nafyu, kemudian al-itsbat di sini illallah yang ditetapkan. Jadi dari kata la ilaha illallah pernah kita sebutkan ini adalah mencakup rukun la ilaha illallah, ada an-nafi yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, kemudian al-itsbat. Nah, di sini ini an-nafi, kemudian ini al-itsbat illallah, ini yang ditetapkan. Nah, jadi sekarang yang menjadi masalah adalah keterangan pelengkap yang tidak disebutkan di sini. Ini ilaha, ini adalah isim daripada la ilaha. Kemudian yang di sini, ini yang hilang. Ini tidak disebut. Antara ilah dengan illallah. Nah, kita langsung saja sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah aqidatus salaf. Keterangannya adalah haqqun. Haqqun. Atau bihaqqin. Yang berhak. Gitu. Yang berhak. Ilah, ilah ini maknanya adalah sesembahan. Berarti kalau kita maknakan sesuai dengan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah tidak ada sesembahan. Ilah tadi kita sebutkan adalah sesembahan. Tidak ada sesembahan yang benar, yang hak, yang benar. Maksudnya yang berhak disembah, yang benar, kecuali Allah. Nah, ini poin seperti ini, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ini adalah fokusnya adalah tauhid uluhiyah. Fokusnya adalah tauhid uluhiyah. Nah, masing-masing kelompok
menafsirkan dan mendatangkan keterangan yang tidak disebutkan di sini sesuai dengan mazhabnya masing-masing seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hakun. Kenapa demikian? Karena fokus Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pada kalimat la ilaha illallah, fokusnya adalah tauhid uluhiyah. Karena ketika menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illa, la ilaha haqqun illallah, ketika menyebutkan la ilaha haqqun illallah, tiada ilah, tiada sesembahan yang hak, yang benar, yang diibadahi kecuali Allah, ini menunjukkan adalah tauhid uluhiyah. Di mana sesembahan-sesembahan yang lain, taib, itu di sisi syariat tidak berhak untuk disembah. Sehingga konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah itu benar-benar dijalankan. Adapun yang lain seperti Asy'ariyah atau Sufi dan juga yang lain-lain, maka bergantung dari fokus masing-masing. Nah, kebanyakan kita mendengar, kita mendengar dan kita mengetahui sejak kecil, ini terjemahan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini terjemahan masih umum sekali. Terjemahan masih umum sekali. Nah, ada yang kelompok lain, seperti mana pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, mereka menafsirkan ilah, mereka menafsirkan atau mendatangkan kalimat. Mereka mendatangkan, yakni apa itu? Kalimat yang hilang di sini, terjemahnya yang hilang itu adalah maujud. Nah, di sini kita tulis di sini maujud yang pernah kita sebutkan. Maujud, ada. Maujud. Nah, ini berarti kalau kita menafsirkan seperti ini, tiada sesembahan yang ada kecuali Allah. Tiada sesembahan yang ada kecuali Allah. Nah, ini penafsiran tentunya salah. Karena hanya melihat kepada tauhid rububiyah. Nah, karena kalau melihat pada tauhid rububiyah, itu Tuhan-Tuhan yang ada selain Allah itu ada. Nah, tapi mana satu yang ada, mana satu yang berhak disembah, ya tentu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yakni tafsiran maujud ini keliru. Nah, kita coret saja, keliru. Dan juga yang lain-lain ada yang menyebutkan khaliq, pencipta. Nah, khaliqun, pencipta. Berarti kalau kita terjemahkan tiada sesembahan yang menciptakan kecuali Allah. Ini pun tidak fokus kepada tauhid uluhiyah. Karena apabila tidak fokus pada tauhid uluhiyah, berarti tidak beda dengan orang-orang Quraisy atau kafir di zaman dahulu yang menetapkan Allah itu sebagai Maha Pencipta. Ini pun kita coret. Dan seterusnya dari yakni tafsiran-tafsiran yang ada sebagai yakni keterangan yang tidak disebutkan di sini. Nah, itu yang pernah kita sebutkan ya, yang mudah-mudahan bisa difahami dan dilihat kembali recording pada kajian pertemuan yang lalu sehingga bisa diulang-ulang dari situ insyaallah. Baik. Jadi itu berkaitan dengan la ilaha ghairuh. Kemudian yang kelima, kita kembali kepada buku, poin yang kelima, halaman 1 Mas ini. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Maha terdahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa akhir. Nah, ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa qadim, ya qadim, ucapan qadim di sini kalimat qadim, lafaz qadim, maha terdahulu itu bukan termasuk nama Allah. Bukan termasuk nama Allah. Karena apa? Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kita mengetahui bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf dalam menetapkan nama dan sifat Allah, itu tauqifi. Yaitu harus sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dalil-dalil yang sahih. Maka qadim ini tidak termasuk. Qadim ini tidak termasuk. Dan sisinya, ketidaktermasukannya, kemudian sisi maknanya pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sehingga yang benar dalam hal ini adalah menyebutkan nama Allah Al-Awwalu wal-Akhir. Al-Awwalu wal-Akhir. Itu yang disebutkan dalam yakni Al-Quran.
Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha awal, yang tidak ada yang mendahuluinya. Wal akhir, tidak ada akhirnya. Nah, itu tentu adalah yang tepat dalam nama Allah Subhanahu wa taala, bukan qadim. Baik, kemudian yang keenam, halaman yang kedua. La yafna wala yabid. La yafna wala yabid. Dia tidak akan fana dan tidak akan binasa. Fana tentu maknanya adalah hilang, lenyap. Fana maknanya hilang, lenyap. Yabid maknanya binasa. Maknanya adalah binasa. Ya, tentu maksud daripada penulis rahimallahu taala, yakni Al-Imam At-Tahawi, menyebutkan poin yang keenam, dia tidak akan fana, yaitu lenyap, dan tidak akan binasa. Itu maksudnya di sini adalah menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Kesempurnaan sifat Allah, terutama sifat hidup Allah. Sifat al-qayyumiyah, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung pada sesuatu. Sifat kekuasaan Allah. Nah, maka dengan ucapan beliau seperti ini, tidak akan lenyap, tidak akan fana, dan kemudian tidak akan binasa. Maksud beliau adalah di sini mengungkapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pernah kita sebutkan tadi, apabila disebutkan sifat atau khobar, ya, disebutkan khobar, keterangan tentang sifat Allah, khobar gitu ya, berita tentang Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang dinafikan, maka di situ ada, atau di situ kita harus menetapkan lawannya. Maka ketika kita membaca dia tidak fana, dia tidak lenyap, dan tidak akan binasa, berarti kita tetapkan hal-hal di luar itu, bahwasanya Allah maha hidup, tetap berjaya, tetap mengurusi makhluknya, dan seterusnya daripada lawan daripada fana dan binasa ini. Nah, jadi sekali lagi beliau rahimahullahu taala yakni menyebutkan poin yang keenam di sini. Maksudnya yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah menunjukkan kesempurnaan sifat Allah, terutama sifat hidup bagi Allah, sifat qayyumiyah bagi Allah, yakni sifat Allah maha berdiri sendiri di dalam mengurusi makhluknya. Kemudian yang kedua, maksud daripada penulis, bagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah mentakkid, menekankan kembali bahwasanya Allah, nama-nama Allah dan juga seluruh sifatnya itu tidak akan fana, itu tidak akan lenyap, tidak akan binasa. Jadi maksud beliau sekali lagi mentakkid, menekankan bahwa seluruh nama dan sifat Allah, yaitu Allah sendiri dan juga sifat-sifatnya, itu tidak akan fana, tidak akan yakni lenyap, tidak akan binasa. Kenapa perlu ditekankan? Karena di situ ada orang-orang yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengatakan ada di antara sebagian sifat-sifat Allah akan hilang, akan tidak berfungsi, Allah tidak akan memerlukannya, begitu. Jadi seolah-olah ada di antara sifat-sifat Allah nanti pada waktunya akan hilang. Nah, ini tentu kekeliruan dan kebatilan akidah yang nyata, bahwasanya apabila kita menetapkan sifat-sifat Allah, berarti itu sifat-sifat Allah tegak pada dirinya, tegak pada dirinya. Nah, tidak ada yang hilang, apalagi binasa dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Itu yang yakni disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan maksud beliau, yakni At-Tahawi rahimahullahu taala, ketika menyebutkan dia tidak akan fana, tidak akan lenyap, dan tidak akan binasa. Kemudian yang ketujuh, wala yakunu illa ma yurid. Wala yakunu illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dia kehendaki. Nah, ini tentu masalah yang panjang lebar ya, masalah panjang lebar di sini kaitannya dengan masalah iradah, masalah takdir. Nah, ini yang kita ingatkan, bagaimana yang pernah kita lalui bersama dari kajian-kajian sebelumnya. Nah, kajian-kajian sebelumnya. Jadi di sini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian juga kaitannya dengan kaitannya dengan mazhab. Nah, mazhab
ahlu kalam dalam bab ini, baik itu Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, dan juga kaitannya dengan makna daripada kehendak Allah di sini, makna kehendak Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi oleh karena itu ini beliau sampaikan di sini, wala yakunu illa ma yurid, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki, yaitu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya memanjang, bahasanya melebar. Tadi di antaranya yang kita sebutkan adalah kaitannya dengan makna irada, makna kehendak, kemudian kaitannya dengan mazhab ahlu kalam dalam bab ini, kemudian kaitannya dengan kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala juga, kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita lihat dulu ya, kita lihat satu-satu apa yang kira kita bisa jelaskan dalam ucapan beliau, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendakinya. Baik. Yang pertama sekali, ya tentu para ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang itu kebanyakan menulis kitab akidah. Itu salah satu di antara tujuannya, di samping tujuan menjelaskan kepada umat mana akidah yang benar, juga menyampaikan bahwasanya di situ ada akidah-akidah yang menyimpang. Di situ ada akidah yang menyimpang, sehingga perlu dijelaskan. Oleh karena itu beliau menyebutkan di sini tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat istilah kehendaki di situ ada ma yurid, wala yakunu illa ma yurid. Perhatikan di situ yurid diterjemahkan kehendak. Kehendak. Maka dari yurid ini kita bisa sebut iradah, kehendak. Nah, sekarang ini kita akan sebutkan yakni lafaz kata-kata di dalam bab ini yang harus kita ketahui maknanya, begitu. Karena kita sudah belajar lama, jadi kita harus ketahui maknanya. Harus kita ketahui maknanya. Dengan mengetahui yakni maknanya, maka insya Allah kita akan mengetahui sisi-sisi mana perbedaan antara aqidatus salaf dan juga akidah yang lainnya dalam bab ini. Baik. Jadi di sini ada istilah iradah, kehendak. Nah, istilah iradah yaitu kehendak. Nah, jadi kehendak di sini seperti ini katanya, arada yuridu. Nah, kehendak. Jadi nanti kalau baca Quran, kalau baca yuridu, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki yuridu. Jadi bahasanya adalah arada. Nah, mungkin kita tulis dulu ya. Ini ini lafaz yang pertama adalah iradah. Ini ada iradah. Ini kita tulis ya, karena bahasa kita, bahasa Nusantara, bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini sepertinya kurang perbendaharaan bahasanya ya. Nah, jadi kalau kita sebut kehendak, semua kehendak nanti. Nah, jadi kita tulis saja ini, jadi ditulis ya, ditulis supaya jelas. Ini ada istilah iradah. Ada istilah iradah. Ini nanti kalau di dalam Al-Quran maupun hadis, jadi asal fiilnya arada yuridu. Arada yuridu.
Arada. Ini fiilnya ya. Yuridu. Ya. Ini kelihatan apa tidak di situ ya? Arada yuridu. Ini. Wah, ini mana tadi? Tapi ini Afwan ini kurang familiar dengan Zoom ini menulis ya. Tidak seperti Wizik. Ini sebentar. Nah, ini dia. Kalau alam ya kelihatan apa tidak itu tulisannya di situ. Tapi pada kuliah ya. Jadi di sini ada iradah, yakni arada yuridu. Seperti firman Allah, contohnya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, jadi banyak itu ayat-ayat yang berkaitan yang menggunakan arada yuridu. Jadi nanti kita akan jelaskan apa makna iradah di sini. Tapi tulis saja, yakni bahasa Arabnya kalau nanti ketemu di Al-Quran ini yuridu. Kebanyakannya yuridu. Yuridu. Itu fi'il mudhari'nya. Atau aroda. Jadi ini ada dua. Jadi aroda yuridu. Aroda fi'il madhinya. Yuridu fi'il mudhari'nya. Maka dari situ ada istilah iradah. Baik, selanjutnya ada istilah lain namanya masyiah. Kita tulis di sini masyiah. Masyiatu. Ini masyi. Masyiatu. Atau al-masyiatu. Pakai alif lam tidak masalah. Al-masyiatu. Ini al-iradatu, ada al-masyiatu. Ditambah alif lam, tidak ada masalah. Nah ini fiilnya, kata kerjanya, di dalam Al-Quran maupun Sunnah, kalau madhinya, jadi sya'a, ini fiil madhinya, sya'a, yasha'u. Yasha'u. Sya'a, yasha'u. Baik. Sya'a yasha'u. Jadi contoh dalam surah At-Takwir ayat terakhir itu wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul alamin. Illa an yasha Allah Rabbul alamin. Jadi contoh kalimat atau lafaz sya'a yasha'u itu dalam firman Allah surah At-Takwir ayat terakhir di situ ayat dalam surah Juz Amma surah At-Takwir ayat terakhir wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul alamin. Illa an yasha Allah Rabbul alamin. Nah, ini itu menggunakan kata sya'a. Yasha'u. Baik. Ini dua ini saja dulu. Jadi ada kata al-iradah, ada al-masyiah. Baik, ada al-iradah, ada al-masyiah. Jadi kalau tambahkan alif lam seperti ini caranya. Al-iradatu, al-masyiatu. Nah, gitu. Ini tambahkan alif lam jadi begini. Baik. Nah, ini perbedaan
kalimat, yakni lafaz yang lain makna dan konsekuensinya. Lain makna dan konsekuensinya. Baik. Jadi ada di depan kita, mudah-mudahan bisa dilihat di screen ya. Ada al-iradatu, ada al-masyiatu. Nah, jadi al-iradatu fiilnya, kata kerjanya arada yuridu. Nanti kalau dilihat di dalam Al-Qur'an kalau ada pakai arada yuridu berarti maknanya adalah al-irada. Kalau pakai kata sya'a yasha'u berarti maksudnya adalah al-masyiah. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa al-iradah itu, apa al-masyiah itu. Baik, apa al-iradah itu, apa al-masyiah itu. Baik, kita kembali. Nah, itu dia. Sekarang setelah kita mengetahui dan tadi kita tulis ada dua istilah ya, al-iradah, ada al-masyiah. Ada istilah lain juga. Nah, tapi ini yang paling penting juga. Ini yang paling perlu diketahui. Nanti kalau ada kesempatan kita tulis yang lainnya. Baik. Jadi al-iradah, dan itu yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala di sini, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki. Tidak ada terjadi kecuali apa yang dikehendaki. Berarti kehendaki di sini adalah yang dimaksud oleh Al-Imam At-Tahawi adalah iradah. Karena perlu diketahui al-iradah kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Nusantara kita, bahasa Indonesia adalah kehendak. Kehendak atau kemauan, kehendak. Al-masyiah juga kalau diterjemahkan menjadi kehendak. Kehendak, mau. Maka seperti kita sebut insya Allah. Sering kita sebut insya Allah. Apa makna insya Allah? Tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki. Itu tidak. Jika Allah menghendaki. Nah itu apa? Pakai insya Allah. Pakai insya Allah. Berarti kalau udah pakai insya'a, sya'a yasha'u berarti al-masyi'ah. Al-masyi'ah, bukan al-iradah. Bukan al-iradah. Karena dua kata ini beda maknanya di dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Nusantara kita sama. Mau al-iradah, mau al-masyi'ah, terjemahnya adalah kehendak. Kehendak, dua-duanya kehendak. Jadi kalau kita tidak mempelajarinya, jadi kita tidak tahu apa perbedaan di antara dua kehendak ini. Nah, begitu. Apa perbedaan di antara dua kehendak ini? Baik. Sekarang kita kembali ke al-iradah. Yang pertama dulu al-iradah, karena di sini beliau sebutkan, Al-Imam At-Tahawi menyebutkan al-iradah. Kenapa kita tahu pakai al-iradah? Karena di situ beliau sebutkan, lihat Arabnya, bukan lihat terjemahnya. Wala yakunu illa ma yurid. Berarti yurid, berarti ini iradah. Taib. Iradah ini ada dua. Taib. Iradah maknanya kehendak. Taib. Maknanya kehendak. Itu kita terjemah dalam bahasa kita. Kemudian kita akan lihat penjelasannya. Baru kita nanti akan paham ya. Akan paham apa itu iradah, apa itu al-masyiah. Taib. Iradah itu adalah makna bahasanya, bahasa kita kehendak. Dan ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Ada al-iradah al-kauniyah. Ada al-iradah asy-syar'iyyah. Ada al-iradah al-kauniyah, ada al-iradah asy-syar'iyyah. Nah, itu dia. Baik. Jadi al-iradah ini karena ada screen-nya, jadi kita pakai tulis-tulis saja dulu ya. Al-iradah, tadi kita sebutkan, ini ada dua. Ada al-iradah al-kauniyah. Nah. Al-kauniyah. Al-kauniyatu. Al-kauniyah. Ada al-iradah asy-syar'iyyah. Asy-syar'iyyah. Ditulis saja asy-syar'iyyatu. Baik. Ini.
Ada dua. Al-kauniyah, asy-syar'iyyah. Baik, apa itu al-kauniyah, apa itu syar'iyyah? Jadi al-kauniyah maupun asy-syar'iyyah kita akan melihatnya dari sisi perbedaannya. Dari sisi perbedaannya baru kita akan mengetahui nanti. Baik, ditulis saja apa perbedaannya. Al-kauniyah, baik. Al-kauniyah itu berkaitan dengan rububiyah. Al-iradah al-kauniyah berkaitan dengan rububiyah. Baik. Perbedaan pertama, al-iradah al-kauniyah berkaitan dengan rububiyah. Adapun al-iradah asy-syar'iyyah kaitannya dengan uluhiyah. Kaitannya dengan uluhiyah. yakni kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Kemudian al-iradah al-kauniyah, itu tidak semestinya dicintai oleh Allah. Tidak semestinya dicintai dan diridhai oleh Allah. Tidak semestinya. Itu al-iradah al-kauniyah. Baik. Kemudian al-iradah asy-syar'iyyah itu pasti dicintai dan diridhai. Pasti dicintai dan diridhai. Berarti kita dapatkan dua yakni perbedaan. Kalau al-iradah al-kauniyah ini tidak mesti, artinya tidak berkaitan dengan cinta dan ridha Allah. Tidak berkaitan dengan cinta dan ridha Allah. Adapun iradah asy-syar'iyyah itu berkaitan dengan cinta dan ridha Allah dan kecintaan Allah. Kemudian iradah al-kauniyah, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Adapun iradah asy-syar'iyyah belum tentu terjadi. Iradah syar'iyyah belum tentu terjadi. Jadi iradah al-kauniyah itu pasti terjadi. Baik. Adapun iradah syar'iyyah belum tentu terjadi. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dari sisi manfaatnya ya, dari sisi manfaatnya itu kadang manfaatnya dengan atau manfaatnya dibaliknya, manfaatnya dibaliknya. Adapun iradah syar'iyyah manfaatnya, maksud penciptaannya atau manfaatnya itu pada zatnya, Apa maksudnya? Jadi kita ulangi, iradah al-kauniyah itu maksud tujuan diciptakannya, tujuan diciptakannya adalah li ghairiha, adalah pada selainnya, dibaliknya. Adapun iradah syar'iyyah maksud tujuannya adalah pada zatnya. Jadi dengan contoh akan lebih jelas. Kalau iradah al-kauniyah tadi kita sebutkan dari sisi tujuannya adalah untuk selainnya. Tujuannya adalah untuk selainnya, bukan pada zatnya. Contoh penciptaan iblis, syaitan, penciptaan iblis. Penciptaan iblis ini, apa tujuannya? Apakah Allah menciptakan iblis dan syaitan ini pada zatnya, begitu? Pada zatnya atau manfaatnya pada zatnya? Tidak, tapi untuk selainnya. Maksud selainnya apa? Selainnya untuk makhluk-makhluk yang lain, terutama manusia.
dengan adanya iblis, maka jelas mana satu orang yang beriman, mana satu yang tidak beriman. Nah, paham ini ya? Adapun iradah asy-syar'iyyah, adapun kehendak syar'i, maka Allah menciptakannya, maka Allah menciptakannya, memerintahkannya itu pada zatnya. Nah, seperti sholat, puasa, zakat, itu pada zatnya, karena memang dicintai pada zatnya. Tapi kalau iblis pada zatnya tidak dicintai. Gitu ya, pada iblis, syaitan pada zatnya tidak dicintai. Allah tidak mencintai syaitan, tidak meridai iblis. Tapi kenapa diciptakan? Karena kehendak Allah. Nah, gitu. Karena iradah Allah, kehendak Allah yang bertujuan untuk selainnya. Untuk selainnya, untuk selain iblis, bukan iblisnya sendiri tapi untuk selainnya. Jadi dengan diciptakannya iblis, maka jelas mana yang beriman, mana yang tidak beriman, mana yang taat, mana yang tidak taat. Paham ya? Ini dia kaitannya dengan perbedaan antara al-iradah al-kauniyah dengan al-iradah asy-syar'iyyah. Nah, jadi supaya lebih jelas, sebagai contoh al-kauniyah asy-syar'iyyah, al-kauniyah asy-syar'iyyah, adapun al-kauniyah tadi kita sebutkan tidak berkaitan dengan cinta Allah, kemudian pasti terjadi, kemudian berkaitan dengan rububiyah, kemudian penciptaannya bertujuan untuk selainnya. Nah, ini kalau kita gabungkan apa yang tadi kita sebutkan ada 4 ya. Jadi contoh iblis, contoh iblis tadi kita sebutkan. Dari sisi rububiyah, Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan iblis? Allah, begitu. Apakah Allah mencintai iblis? Tidak. Allah tidak mencintai iblis. Tapi kenapa Allah menciptakan? Karena untuk tujuan yang lain. Untuk tujuan yang lain. Supaya tadi kita sebutkan lebih jelas. Lebih jelas manusia yang beriman, manusia yang tidak beriman. Kemudian tadi kita sebutkan al-kauniyah itu pasti terjadi. Iya, karena iblis kan sudah ada sekarang iblis. Maka iblis sudah ada, berarti itu adalah al-kauni. Silahkan juga yang lainnya, maksiat. Maksiat ini apakah iradah al-kauniyah atau syar'iyah? Nah, kita sebut al-kauniyah. Kenapa al-kauniyah? Kenapa al-kauniyah? Karena dia ada. Sudah ada. Berarti kalau udah ada, siapa yang menciptakan? Allah menciptakan. Tapi kenapa Allah menciptakan maksiat? Tadi kita sebutkan maksudnya selainnya. Maksudnya selainnya. Nah, untuk menguji apakah orang itu akan jatuh kepada maksiat dan seterusnya. Dan juga silakan kiaskan kepada seluruh apa yang terjadi pada alam semesta ini, maka pasti kita akan temui dua iradah ini, kauniyah maupun syar'iyah. Kauniyah maupun syar'iyah. Pada diri manusia ada kauniyah, ada syar'iyah. Jadi pada diri manusia ada kauniyah, ada syar'iyah. Salat, puasa, ibadah dan seterusnya, apakah kauniyah atau syar'iyah? Syar'iyah. Nah, dari sisi apa? Pertama, tadi kita sebutkan iradah syar'iyah termasuk uluhiyah. Tauhid uluhiyah, termasuk konsekuensi daripada tauhid uluhiyah adalah mentaati Allah. Taat kepada Allah. Di antara ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Maka ibadah ini adalah uluhiyah. Apakah uluhiyah itu atau ibadah tersebut dicintai secara zat oleh Allah? Iya, dicintai oleh Allah. Apakah terjadi apa tidak? Tidak semestinya terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Maksudnya ada orang yang tidak sholat, ada orang yang sholat. Nah, begitu. Kemudian tujuan penciptaannya apakah untuk zatnya apa tidak? Ya, Allah menghendaki sholat itu pada zat sholat itu. Karena zat sholat itu dicintai, maka Allah menciptakan sholat itu untuk dicintai secara zatnya. Tidak seperti syaitan, tidak seperti iblis, tidak seperti maksiat. Allah menciptakannya, namun bukan untuk dicintai secara zatnya, tapi dengan tujuan Allah menciptakan pada selainnya, yaitu untuk menguji manusia makhluk yang lainnya. Ini iradah. Ini iradah. Kemudian kita lihat al-masyiah. Al-masyiah. Sekarang kita lihat al-masyiah. Nah, kalau al-iradah tadi kita sebutkan, ada al-kauniyah, al-iradah ada 2.
ada al-kauniyah, ada asy-syar'iyyah. Tapi sebelumnya kalau ada yang bertanya apa maksud al-kauniyah dari segi bahasa. Al-kauni maksudnya alam. Ya, alam semesta ini itu dari segi bahasa maknanya al-kaun. Alam semesta ini al-kaun. Nah, tapi itu dari segi bahasa ya. Dari segi istilah yang tadi kita sebutkan, perbedaan-perbedaannya itulah yang dimaksud dengan dari segi istilah. Baik, sekarang kita lihat al-masyiah. Ini kita hapus al-iradah, kita ganti dengan al-masyiah. Sini. Nah, al-masyiah. Al-masyiatu. Al-masyiatu, bahasa Nusantara kita, kehendak. Nah, untuk mengetahui apa perbedaan antara kehendak al-iradah dengan kehendak al-masyiah, ya kita harus mempelajarinya. Baik, al-masyiatu, dan tadi kita sebutkan, yakni bahasa Arabnya, fi'il madhinya sya'a, kemudian mudhari'nya yasha'u. Jadi kalau menjumpainya di dalam Al-Quran pakai kata yasha', maka itu maksudnya al-masyiah. Contoh ucapan kita tadi, insya Allah. Insya Allah. Contoh kita jumpai masya Allah. Begitu. Masya Allah. Kita sering sebut masya Allah. Berarti itu masyiah. Berarti itu kaitannya dengan masyiah. Baik. Masya Allah. Insya Allah. Berarti itu kaitannya dengan masyiah. Yakni kehendak yang kaitannya dengan masyiah. Bukan kehendak yang kaitannya dengan iradah. Baik. Al-masyiah itu hanya satu jenis saja. Yakni al-kauni saja. Al-masyiah hanya satu jenis saja. Al-masyiah al-kauniyah saja. Adapun al-masyiah asy-syar'iyyah, adapun syar'iyah ini tidak ada. Ini bisa kita coret. Kita coret ini. Baik. Berarti untuk al-masyiah, baik, untuk al-masyiah hanya satu jenis saja. Baik, al-masyiah hanya satu jenis saja. Lain dengan al-iradah tadi. Lain dengan al-iradah. Kalau al-iradah itu dua jenis. Ada al-iradah al-kauniyah, ada al-iradah asy-syar'iyyah. Baik, ada al-iradah asy-syar'iyyah. Tapi kalau al-masyiah itu satu jenis saja, yaitu al-kauniyah saja. Nah, kalau dah al-kauniyah, maka hadirkan catatan berkaitan dengan al-iradah al-kauniyah. Berkaitan dengan al-kauniyah tadi. Baik, berkaitan dengan al-kauniyah. Nah, jadi dari sini kita dah mulai agak paham ya perbedaan antara al-masyiah, kehendak al-iradah dengan kehendak al-masyiah. Jadi al-iradah kita sebutkan dibagi menjadi dua, ada al-iradah al-kauniyah, ada al-iradah asy-syar'iyyah. Baik. Adapun al-masyiah hanya al-kauniyah saja. Hanya al-kauniyah saja. Tidak ada syar'iyahnya. Tidak ada syar'iyahnya. Sehingga bisa kita sebutkan, boleh kita sebutkan bahwa al-masyiah ini adalah sama dengan al-iradah al-kauniyah. Jadi kita sebutkan al-masyiah ini sama dengan, ini bisa ini kita sebut sama dengan al-iradah sama dengan al-iradah al-kauniyah. Al-kauniyah. Nah, gitu. Baik. Jadi kita simpulkan bahwa yakni al-masyiah ini karena dia satu jenis saja, al-kauniyah, tidak ada syar'iyahnya, maka boleh kita sebutkan al-masyiah itu sama dengan al-iradah al-kauniyah. Sama dengan al-iradah al-kauniyah. Nah, kalau dah sebutkan apa itu al-iradah al-kauniyah, maka dari segi bahasa al-kaun maknanya alam semesta,
Adapun dari segi istilah yang tadi kita sebutkan berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan cinta, tidak berkaitan dengan cinta, ya, kadang dicintai, kadang tidak dicintai, kemudian pasti terjadi, kemudian penciptaannya maksudnya untuk selainnya, begitu. Yang tadi kita sebutkan, paham ya? Jadi al-masyiah itu satu jenis saja, al-kauniyah, al-kauniyah, dan boleh kita sebutkan al-masyiah itu adalah al-iradah al-kauniyah. Boleh kita sebutkan al-iradah al-kauniyah. Boleh apa tidak kita sebutkan al-masyiah itu al-iradah asy-syar'iyyah? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena al-masyiah hanya satu jenis saja. Al-masyiah hanya satu jenis saja. Baik. Sekarang kita contohkan supaya lebih jelas lagi. Ini sudah ditulis ya. Kita kembali. Baik. Setelah kita mengetahui jadi kesimpulannya tadi ada dua istilah yang sering kita dengar namun kadang kita tidak fahami. Ada istilah iradah, ada istilah masyiah. Kedua-duanya ini sekali lagi diterjemahkan di dalam bahasa Nusantara adalah kehendak. Kehendak. Nah, seperti itu. Wala yakunu illa ma yurid, seperti yang disebut Imam Tahawi. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki. Nah, ketika melihat terjemahan kehendaki, jangan lihat terjemahnya saja. Lihat bahasa Arabnya. Apakah dipakai aroda yuridu, berarti itu al-iradah, ataukah apakah memakai sya'a yasha'u, berarti itu al-masyiah. Karena kehendak berkaitan dengan iradah, kehendak yang maksudnya adalah iradah, ada dua tadi kita sebutkan, ada al-kauniyah, ada asy-syar'iyyah. Kehendak yang berkaitan dengan masyiah, kehendak yang masyiah itu satu saja, yaitu al-kauni saja. Al-masyiah al-kauniyah saja. Jadi ketika kita sebut Masya Allah, ketika kita sebut Insya Allah, berarti itu al-masyiah. Itu al-masyiah. Nah, kalau sudah kita sebut al-masyiah, berarti itu kaitannya dengan al-iradah. Kaitannya dengan al-kauniyah. Nah, karena al-masyiah ini satu jenis saja, yaitu al-kauniyah, maka boleh disebut al-masyiah adalah al-iradah al-kauniyah. Maka boleh disebut al-masyiah itu adalah al-iradah al-kauniyah. Baik. Sekarang untuk lebih jelasnya. Dan ingat ini istilah ya, permainan istilah. Jadi harus fokus. Sebenarnya tidak susah sebenarnya, tapi ini istilah. Apalagi kalau misalnya ada sebagian di antara kita yang baru mendengar, ya ini mungkin agak susah sedikit ya. Baik. Bila atau kapan dua iradah ini bersatu, dan kapan dua iradah ini berdiri sendiri. Nah, nih. Kalau dah kita sebut iradah, maksudnya adalah dua iradah berarti iradah al-kauniyah dengan iradah asy-syar'iyyah. Jadi pertanyaannya dan sekaligus kita menyebutkan contohnya supaya jadi lebih jelas. Bila atau kapan dua iradah ini bersatu. Ingat kalau sudah kita sebut dua iradah berarti ada iradah al-kauniyah, ada iradah asy-syar'iyyah. Nah, terus kapan dua iradah ini berdiri sendiri? Kapan berdiri sendiri? Kapan disebut oh ini hanya iradah syar'iyyah saja? Oh ini hanya iradah kauniyah saja? Nah, supaya lebih jelasnya lagi, iradah al-kauniyah kita ganti dengan masyiah. Sepakat kita ya? Karena al-masyiah itu samakan dengan al-iradah al-kauniyah. Nah, supaya mendekatkan istilah yang tadi kita tulis dan kita pakai sekarang. Baik. Jadi kita ulangi pertanyaannya. Kapan dua iradah ini bersatu? Yaitu iradah al-kauniyah yang kita sebut sebagai al-masyiah dan iradah asy-syar'iyyah, kemudian kapan berdiri sendiri? Nah, al-iradah al-kauniyah yang tadi kita sebutkan al-masyiah berdiri sendiri. Oh, ketika kita melihat ada sesuatu, oh berarti ini al-iradah al-kauniyah. Oh, ini masyiah Allah.
ini masyiah Allah. Ini kehendak Allah tapi yang masyiah. Taib. Oh, ini kehendak Allah tapi yang syar'iyah. Tapi yang syar'iyah. Nah, taib. Kita lihat pada case sholat. Kita lihat pada case sholat, pada masalah sholat atau ibadah. Taib. Atau ibadah secara umum. Ibadah secara umum, taib. Ibadah secara umum apabila terjadi, taib, apabila terjadi ada seorang muslim sholat. Setelah selesai sholat, assalamualaikum, mau 2 rakaat, 4 rakaat, yang penting sholat salam, selesai. Ini sholat telah terjadi. Taib, ini sholat telah terjadi. Maka ketika sholat ini telah terjadi dilaksanakan oleh seorang muslim, maka 2 iradah ini bergabung. 2 iradah ini bergabung. 2 kehendak Allah ini bergabung. Kehendak syar'i dengan kehendak kauni. Nah, tadi kita sebutkan kehendak kauni istilahnya adalah al-masyiah. Al-masyiah. Dan ingat, al-masyiah itu kenapa disebut iradah kauniyah? Karena al-masyiah itu hanya satu jenis saja, yaitu iradah al-kauniyah saja. Nah, ketika seorang muslim itu telah sholat, maka bergabung 2 iradah. Bergabung di situ iradah asy-syar'iyyah. Kenapa disebut al-iradah syar'iyyah? Karena iradah syar'iyyah ini karena salat ini adalah iradah syar'iyyah. Tadi kita sebut ini karena dari mana kita ketahui salat ini iradah syar'iyyah? Tadi dah kita sebutkan perbedaan antara kauniyah dan syar'iyyah. Dicintai oleh Allah, kaitannya dengan uluhiyah dan seterusnya. Berarti salat. Nah, karena salat ini telah terjadi, telah dilaksanakan oleh seorang muslim ini, maka ketika itu masuk ke dalam kategori kauniyah. Paham ya? Karena telah terjadi, telah sholat nih orang, jadi ketika itu dia menjadi iradah kauniyah. Nah, tadi karena iradah kauniyah itu pasti terjadi. Jadi ketika kita lihat sesuatu yang telah terjadi, maka itu adalah al-kauniyah. Jadi seluruh apa yang terjadi, seluruh apa yang telah terjadi, itu al-kauniyah. Maka kita sebut al-masyiah. Masyiah. Jadi ketika kita lihat sesuatu yang menakjubkan gitu ya, atau sesuatu yang menganehkan, kan sering kita sebut masya Allah begitu, masya Allah. Itu maksudnya apa? Kan itu kaitannya dengan masyiah. Sya'a ya sya'u tadi kita sebutkan kaitannya dengan masyiah. Maka itu maksudnya adalah kauniyah. Jadi Allah lah yang menciptakannya. Nah, jadi ketika orang itu setelah sholat, jadi sholat ini telah terjadi, maksudnya telah dilaksanakan oleh seorang muslim, maka ketika itu dia al-kauniyah. Nah, jadi bergabunglah al-kauniyah dengan asy-syar'iyyah. Bergabunglah al-kauniyah dengan asy-syar'iyyah, yakni pada case ketika orang itu telah melaksanakan suatu ibadah. Mau sholat, mau sedekah, dan sebagainya. Jadi tergabung al-kauniyah, asy-syar'iyyah. Tapi kalau seandainya orang itu belum sholat, atau belum beribadah, bagaimana ini? Nah, jadi dalam hal ini hanya syar'iyyah saja. Dalam hal ini hanya kehendak syar'iyyah saja. Nah, tidak al-kauniyah. Kenapa syar'iyyah saja? Karena sholat itu sendiri kan tadi diciptakan, dikehendaki oleh Allah secara zatnya. Secara zatnya. Secara zat sholat itu dikehendaki oleh Allah, dicintai, diridhai oleh Allah secara zatnya, walaupun belum dilaksanakan oleh manusia, walaupun belum dilaksanakan oleh makhluk. Nah, maka sebab itulah masuk ke dalam iradah syar'iyyah. Nah, tapi kalau sudah dilaksanakan, maka al-kauniyah namanya, al-kauniyah, itu pasti terjadi dan itu Allah yang menciptakannya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana proses seseorang itu melaksanakan sholat, itu cerita lain ya, itu bab lain, bab takdir lainnya, larinya, bab takdir. Kenapa orang itu tidak sholat? Kenapa orang itu sholat? Itu kaitannya dengan bab takdir. Takdir pernah kita sebutkan berkaitan dengan tingkatan takdir atau rukun takdir. Ada kaitannya dengan ilmu, kemudian kitabah, ilmu Allah, kemudian tulisan, kemudian kehendak, kemudian ciptaan. Ini yang 4
kaitannya dengan takdir. Nah, ini cerita lain. Jadi kalau ada bertanya, kenapa dia tidak sholat? Kenapa tidak? Itu babnya lain. Ini sekarang kita berbicara irodah. Saya berbicara irodah, kehendak. Nah, jadi kalau sholat, ibadah dan seterusnya itu adalah syar'i. Nah, tapi setelah dilaksanakan oleh seorang, maka namanya kauni. Maka namanya kauni. Jadi bergabunglah dua irodah ini. Irodah syar'iyah, irodah kauniyah. Taib. Selanjutnya, begitu juga dengan maksiat. Taib. Begitu juga dengan maksiat. Taib. Begitu juga dengan maksiat. Maksiat, kalau kita lihat maksiat atau iblis gitu ya, iblis atau maksiat yang lain yang tidak dicintai oleh Allah, begitu, itu adalah kauni. Taib, itu adalah kauni. Nah, taib. 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 Jadi berkaitan dengan maksiat kepada Allah, apabila terjadi itu kauni. Taib. Apabila terjadi itu kauni. Taib. Jadi kalau tidak terjadi bagaimana? Kalau tidak terjadi tetap kauni. Kalau tidak terjadi tetap kauni. Kenapa? Karena yang namanya kaun tadi kita sebutkan kadang dicintai, kadang tidak dicintai. Kadang dicintai, kadang tidak dicintai. Tapi kalau sudah terjadi, maka itu kauni, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya. Nah, tapi kalau bertanya, bagaimana seorang itu bermaksiat atau tidak bermaksiat, ini babnya lain. Tapi kita berbicara masalah yakni maksiatnya itu sendiri. Berkaitan dengan maksiatnya itu sendiri. Nah, sama juga dengan imannya seorang kafir. Imannya seorang kafir. Beriman atau tidaknya seorang kafir. Nah, jadi seorang kafir kalau beriman, apakah itu iradah syar'iyah atau kauniyah? Maka kita jawab dua-duanya. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Dilihat dari segi iman, maka syar'i. Dilihat dari segi berimannya orang kafir itu, maka kauni. Gitu. Tapi kalau dia tetap kufur, tidak beriman, maka itu kauni. Maka itu kauni. Baik, ala kulli hal. Ini dia contoh-contohnya. Kemudian sekarang berkaitan dengan mazhab ahlul kalam dalam bab ini. Jadi kalau mazhab ahlus sunnah wal jamaah, mazhab salaf, kita telah ketahui, kita telah ketahui bagaimana mazhabnya di dalam iradah ini. Bagaimana mazhab ahlus sunnah wal jamaah, mazhab salaf dalam al-iradah. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana mazhab salaf dalam memaknai iradah, jawabannya ada dua tadi, ada al-iradah al-kauniyah, ada al-iradah asy-syar'iyyah dengan pembagiannya, kemudian contohnya tadi. Nah, lalu bagaimana pandangan mazhab ahlu kalam dalam bab al-iradah? Nah, kita akan sebut contoh dua saja. Yang pertama Asy'ariyah, kemudian yang kedua Mu'tazilah. Nah, antum perhatikan baik-baik bagaimana penafsiran mereka sehingga konsekuensinya adalah sesuai dengan apa yang mereka yakini. Oleh karena itu, ikhwatul akhwat semuanya, yakni kalau kita mempelajari dan memahami masing-masing istilah yang ada dalam bab akidah, terutama dalam bab takdir, ya, bab takdir ini ada kaitannya dengan bab takdir, kemudian juga iradah ini juga kehendak dan takdir ini ada dua hal yang amat sensitif sekali. Sehingga muncul dua kelompok besar yang kita ketahui, ada Qadariyah, ada Jabriyah. Qadariyah yang menafikan takdir, Jabriyah yang ghulu, berlebihan dalam menetapkan takdir. Sehingga muncul yakni kelompok-kelompok ahlu kalam yang lain, sehingga ketika yakni berhadapan dengan nas Al-Quran maupun Sunnah, jadi mereka menyesuaikan dan meyakini, menafsirkan sesuai dengan akidahnya masing-masing.
Kan kalau kita lihat berkaitan dengan iradah, berkaitan dengan kehendak, ini ada dua kalimat yang dipakai. Ada al-masyiah, ada al-iradah, seperti yang tadi kita sebutkan. Tapi ada dua. Nah, kalau salah menafsirkan, maka salah maknanya. Salah maknanya. Sehingga kalau salah maknanya, jadi dikhawatirkan nanti masuk ke dalam yakni pemahaman kelompok-kelompok yang salah. Karena kelompok-kelompok yang salah, yang batil, yang keliru, yang sesat, ini mereka bukan sembarangan memahami yakni kalimat tersebut. Tidak sembarangan menafsirkan kalimat tersebut. Jadi kalimat tersebut atau istilah tersebut mereka fahami atas dasar fondasi akidah mereka. Nah, contoh sekarang kita masuk ke dalam al-iradah. Tapi setelah kita mengetahui apa makna al-iradah dan pembagian iradah, juga masyiah yang tadi kita isyaratkan, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menurut akidatus salaf itu pegang baik-baik. Kita pegang baik-baik. Nah, sekarang apa yang dimaksud al-iradah ini menurut Asy'ariyah? Sehingga konsekuensinya apa? Begitu juga dengan Mu'tazilah. Apa iradah ini versi Mu'tazilah? Sehingga konsekuensinya apa? Baik. Asy'ariyah ini ya tentu kita berbicara Asy'ariyah yang ulamanya ya. Asy'ariyah yang di Nusantara memang Asy'ariyah tapi awam, yang namanya juga orang awam. Ya mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Baik, Asy'ariyah memahami iradah, Asy'ariyah memahami iradah itu hanya semata masyiah. Ini saya sudah bermain istilah ya. Oleh itu dari awal tadi Ana sebutkan, tulis di screen-nya. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau tidak kelihatan ya mudah-mudahan pernah ditulis. Nah, jadi setelah diperkenalkan istilah ya sekarang kita pakai istilah saja, begitu kan? Baik. Menurut Asy'ariyah, iradah itu, al-iradah itu maknanya adalah al-masyiah. Al-masyiah. Baik. Ya. Berarti kalau memaknakan al-iradah hanya masyiah saja, ini benar apa tidak? Tidak benar tentunya. Terus apa konsekuensinya? Begitu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan ridho, berkaitan dengan ridho, mereka tiadakan. Mereka tiadakan. Kenapa? Karena mereka menyebutkan iradah itu kalau kehendak berarti maksudnya adalah masyiah. Berarti masyiah apa? Hanya al-kauniyah saja. Apa itu al-kauniyah? Tadi dah kita sebutkan. Al-kauniyah tadi kita sebutkan. Nah, konsekuensi daripada pemahaman Asy'ariyah ini, pemahaman Asy'ariyah yang memahami iradah itu maknanya satu saja, maknanya masyiah saja, maka sebagian sifat-sifat Allah ditiadakan. Karena mereka tidak sebutkan itu, tidak menjabarkan, tidak tidak menyebutkan secara rinci iradah Allah bagaimana. Dia hanya sebut masyiah saja. Jadi kaitannya dengan mahabbah, cinta, sifat Allah hub, sifat Allah mencintai hamba-hambanya, mereka tidak. Mereka hanya sebut Allah itu dicintai. Tapi Allah tidak mencintai. Karena kalau Allah mencintai berarti sama dengan makhluknya. Nah, udah mulai dah ini. Kelihatan konsekuensi daripada pemahamannya ini, pemahaman kekeliruannya, pemahaman sesat lah kalau kita boleh sebut. Jadi karena menyebutkan iradah itu hanya masyiah, yang masyiah ini kaitannya dengan kauniyah saja, maka kaitannya dengan sifat Allah, yaitu sifat cinta, sifat kasih Allah, itu mereka tiadakan. Nah, dan kita maklumi bersama bahwa Asy'ariyah Maturidiyah ini kalau di zaman sekarang hanya menetapkan sifat 20 saja. Menetapkan sifat 20 saja. Nah, kalau kita cek sifat 20 ini, ada tidak sifat cinta Allah bagi Allah? Tidak ada. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsi, sampai akhirnya. Tidak ada hub, cinta. Tidak ada.
Sedang Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah mencintai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai gitu hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah mencintai hamba-hamba. Banyak ayat-ayat mengatakan Allah mencintai, Allah mencintai. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat cinta. Sifat cinta. Sifat cinta, ingat lain sifat cinta dengan sifat rahmat. Jadi lain rahmat, cinta, walaupun ada kesamaannya, tapi Allah membedakannya. Jadi maknanya adalah ada itu sifat cinta. Nah ini Asy'ariyah Maturidiyah itu ditirakan, dinafikan. Oleh karena kenapa dinafikan? Konsekuensi daripada memaknakan iradah bermakna masyiah. Kan ingat kalau masyiah saja kan tidak ada kaitannya dengan cinta. Nah maka antum sudah tulis apa tidak tadi perbedaan antara kauniyah dengan syar'iyah. Kalau kauniyah itu tidak berkaitan dengan cinta, tidak kaitan dengan ridho. Itu al-kauniyah. Dan itu makna masyiah. Itu makna masyiah. Sehingga tidak heran mereka hanya menetapkan 20 sifat saja. Paham ya? Ini konsekuensinya. Itu Asy'ariyah. Kemudian kalau kita lihat Mu'tazilah. Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah memaknai iradah, memaknai iradah itu dengan makna al-mahabbah. Al-mahabbah, cinta. Mahabbah, cinta. Kasih sayang, cinta. Dan mereka tidak memaknai iradah sebagai masyiah. Tidak memaknai iradah dengan makna masyiah. Dengan kata lain, mereka tidak memasukkan masyiah ini ke dalam iradah. Sedangkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab salaf, itu di antara makna iradah adalah masyiah. Karena iradah itu ada dua, iradah al-kauniyah yang itu adalah masyiah dan iradah asy-syar'iyyah. Nah, ini kalau antum tidak catat ya bingung sendiri ya di situ ya. Ya. Nah, ini karena ini sudah lanjutan ya. Jadi ini kita sebutkan jadi supaya berkembang yakni pemahamannya. Jadi al-Mu'tazilah memahami iradah atau memaknai iradah dengan makna al-mahabbah. Al-mahabbah. Baik. Jadi supaya jelas kita lihat ini kita lihat tadi mana ini? Al-Asy'ariyah. Ini kita tulis kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah Jamaah, di antaranya Al-Asy'ariyah. 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 Ini memaknai iradah sebagai al-masyiah. Ini langsung saja kita tulis al-iradah, ini al-masyiah. Baik. Al-masyiatu. Kalau al-Mu'tazilah, lihat al-Mu'tazilah. Ini al-Mu'tazilatu. Nah, al-Mu'tazilatu memaknai iradah dengan apa tadi? Al-mahabbah. Al-mahabbatu. Yaitu cinta. Berarti kebalikannya ya, kebalikan daripada al-Asy'ariyah. Kalau al-Asy'ariyah itu al-masyiah, kalau al-Mu'tazilah menafikan al-masyiah. Menafikan al-masyiah. Dia hanya menetapkan apa itu? Al-mahabbah, cinta. Cinta. Tapi konsekuensi daripada Asy'ariyah tadi kita sebutkan. Lalu al-Mu'tazilah ini apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya
adalah setiap jadi konsekuensi daripada pemahaman Al-Mu'tazilah yang memahami iradah makna mahabbah adalah seluruh apa yang terjadi itu atau setiap apa yang dicintai Allah, gitu ya. Setiap apa yang dicintai Allah itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Dan apa yang tidak dicintai Allah itu tidak terjadi. Ini Mu'tazilah. Kita ulangi. Setiap apa yang dicintai oleh Allah itu pasti terjadi. Faqad sya'ahu. Telah terjadi, yakni dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah maknanya sya'a di sini terjadi. Dan apa yang tidak dicintai oleh Allah maka tidak terjadi. Tidak terjadi, tidak dikehendaki Allah, begitu. Jadi apa yang dicintai oleh Allah maka dikehendaki. Ini terjadi. Tapi apa yang tidak dicintai Allah maka dia tidak kehendaki. Yaitu tidak terjadi. Oleh karena itu mereka konsekuensinya Mu'tazilah ini itu menafikan takdir Allah. Disebutkan para ulama, lidzalika nafau takdir Allah wa khalqahu li af'alil ibad. Wa hum bihadza ja'alu al-masyi'ah tab'an lima ahabbahullah. Oleh karena itu konsekuensi daripada ucapan mereka ini, keyakinan mereka ini, mereka menafikan takdir Allah, menafikan bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba. Yakni Allah menurut mereka tidak menciptakan perbuatan hamba. Menafikan takdir Allah dan menafikan Allah menciptakan perbuatan bagi hamba. Kenapa mereka menafikan? Karena perbuatan-perbuatan hamba ini itu adalah yang tidak berkaitan dengan cinta Allah. Yang tidak dicinta oleh Allah, yang namanya perbuatan hamba, begitu. Bukan asalnya, gitu. Bukan asal tidak ada hamba itu ketika lahir tahu sholat, tidak ada. Ketika lahir itu tahu sedekah, tidak ada. Jadi oleh karena itu kata mereka, yakni perbuatan-perbuatan hamba ini dan itu termasuk takdir Allah, mereka nafikan. Mereka nafikan. Kenapa? Karena menurut mereka itu bukan yakni cinta Allah. Cinta Allah, bukan cinta Allah. Nah, itu kaitannya dengan pemahaman-pemahaman yang batil yang mereka asaskan, dari pemahaman yang batil, dari kaidah-kaidah yang batil. Dan ingat, masing-masing yakni mazhab memiliki kaidah yang mereka tegak di atasnya, yang mereka asaskan pemahaman dan akidahnya di atasnya. Jadi oleh karena itu kita seharusnya yang memeluk dan meyakini aqidatus salaf, ashabul hadis, itu hendaknya betul-betul kokoh di dalam akidah kita, kokoh di dalam yakni fondasi akidah yang dibangun di atasnya, sehingga kita tidak goyah. Nah, itulah maksud kita menuntut ilmu, tujuan kita menuntut ilmu, supaya apa? Di antaranya supaya kita kokoh di atas manhaj ini. Kokoh di atas akidah ini. Tidak terombang-ambing. Tidak terombang-ambing, terutama kita sekarang di dunia yang sangat luas sekali. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Taib ayul akhwat semuanya. Tentu ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan poin yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, yaitu wala yakunu illa ma yurid, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dia kehendaki. Yani kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi, itu ada dua, ada al-kauniyah, ada asy-syar'iyyah. Perbedaannya tadi kita sebutkan, juga yakni kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini kita insyaallah tidak akan bingung kenapa Allah menciptakan maksiat, kenapa Allah menciptakan setan, gitu.
Kemudian kenapa orang itu tidak sholat? Kenapa orang itu tidak sholat? Kenapa orang itu bermaksiat? Kita jangan bingung, begitu. Kita jangan bingung ya. Tentu setelah memahami yakni apa yang diterangkan oleh para ulama, dan perlu juga diketahui untuk memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, aqidatus salaf ini tidak perlu sama sekali tidak perlu memahami ilmu filsafat. Tidak perlu. Tidak perlu memahami ilmu kalam, tidak perlu. Tidak perlu memahami ilmu mantik istilahnya. Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi cukup kita fahami yakni keterangan para ulama dalam bab ini, yakni keterangan para ulama salaf, maka udah selesai. Insya Allah tidak ada masalah. Jadi tidak perlu mendalami belajar ilmu filsafat lebih dahulu, ilmu mantik misalnya terlebih dahulu sehingga untuk debat sana, debat sini, tidak perlu. Nah, jadi cukup yang ini poin-poinnya saja. Kalau ada yang tidak dimengerti dari poin-poin tersebut, ya silakan ditanyakan. Itu saja. Adapun tadi belajar filsafat, belajar ilmu kalam, belajar ilmu mantik, ini semua menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu. Baik, kiranya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nah, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan satu, kenapa dalam surat Takwir ayat terakhir memakai sya'a, bukan iradah? Bukankah jalan yang lurus hidayah termasuk syar'iyah? Nah, jadi dalam surat Takwir itu yang ayat terakhir dan yang sama-sama kita termasuk syar'iyah? Ya, hidayah syar'iyah. Baik, betul, hidayah syar'iyah. Tetapi kita lihat kalau berbicara al-masyiah, bicara al-masyiah, dan kenapa disebut yakni masyiah, berkaitan dengan masyiah di dalam surah At-Takwir, karena itu masih bersifat umum. Masih bersifat umum. Masih bersifat umum. Jadi kalau masih bersifat umum, dan itu yang kita sebutkan sebagai al-masyiah. Sama kita sebut insya Allah. Kita sebut insya Allah. Mau pergi ke masjid apa tidak? Insya Allah. Gitu. Padahal pergi ke masjid kan syariah kalau kita lihat. Mau sholat sekarang tarawih atau apa gitu yang ibadah-ibadah yang lain, insya Allah. Pergi kajian, insya Allah. Kenapa kita tidak sebut idza aradallah begitu? Kenapa kita tidak sebut jika Allah menghendaki, pakai kata al-iradah? Karena itu masih umum. Nah, masih umum. Jadi kalau udah masih umum, maka itu termasuk bagian daripada al-masyiah. Nah, bagaimana kalau kalimat insya Allah dipakai untuk sesuatu yang berhubungan dengan syariah, bukankah kejadiannya? Nah, itu dia yang tadi kita sebutkan. Jadi al-masyiah, karena apa? Karena masih umum, tapi belum terjadi. Jadi kalau belum terjadi, itu kan semua ini mau terjadi maupun belum terjadi, itu semua adalah takdir Allah. Itu semua adalah takdir Allah. Jadi kita sebutkan kalau udah masih umum, kita tidak tahu terjadi apa belum terjadi, itu tapi kita yakini itu semua ada pada takdir Allah. Dalam yakni Lauhil Mahfuz, takdir Allah kita yakini bahwa mau terjadi maupun tidak terjadi, itu semua atas kehendak Allah. Maka kehendak Allah yang merupakan cakupan daripada takdir yang lebih umum, ini namanya masyiah. Maka kita pakai insya Allah. Insya Allah. Walaupun kita tidak tahu ya, apakah terjadi apa tidak terjadi, tapi kita yakini sesuatu yang terjadi maupun tidak terjadi, itu sudah pasti dalam tulisan Allah. Takdir Allah. Nah, maka kalau sudah takdir Allah, maka itu yang dimaksud dengan takdir Allah al-kauni. Sebagaimana halnya takdir, takdir ada dua, ada al-kauni, ada syar'i. Takdir Allah ada al-kauni, ada asy-syar'i. Sama dengan al-iradah, ada al-kauni, ada syar'i. Maka setiap yang al-kaun, mau iradah atau mau takdir yang al-kaun, itu
masuk dalam kategori al-masyiah. Nah, ketika kita sebut sekali lagi insya Allah, kita akan pergi kajian, insya Allah kita pergi sholat, dan kita tidak tahu itu terjadi apa tidak. Gitu. Oleh karena itu, kita yakin mau terjadi maupun tidak terjadi, atau semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi, semua masuk ke dalam kategori takdir Allah. Dari mana kita tahu semua masuk dalam takdir Allah? Kita ketahui dari 4 syarat atau 4 rukun, 4 tingkatan takdir yang pernah kita sebutkan. Ada ilmu Allah, yaitu Allah mengilmui semua sesuatu. Tulisan Allah, Allah menulis segala sesuatu yang terjadi. Kehendak Allah, Allah menghendaki sesuatu yang terjadi, yaitu masyiah Allah. Kemudian Allah menciptakan, ciptaan Allah, Allah menciptakan. Jadi semua macam takdir ini masuk ke dalam yakni al-masyiah. Nah, apakah pemahaman Asy'ariyah juga menafikan takdir? Cuman bedanya dengan Mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwa perbuatan baik seperti mencintai Allah adalah takdir Allah juga karena kehendak Allah. Jadi dilihat ya, apakah pemahaman Asy'ariyah juga menafikan takdir? Nah, cuma bedanya dengan Mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwa perbuatan baik seperti mencintai Allah adalah takdir Allah juga. Kalau kita lihat detail-detailnya ya, kita lihat detailnya bagaimana Asy'ariyah seperti yang tadi kita sebutkan memahami memahami iradah dengan iradah dengan al-masyiah, sehingga mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung menafikan takdir. Boleh kita sebut secara tidak langsung menafikan takdir. Tapi kalau Mu'tazilah itu secara langsung menafikan takdir dengan bukti bahwasanya mereka mengatakan perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah. Perbuatan hamba itu dari diri hamba itu, dari diri manusia. Nah, begitu. Kalau Asy'ariyah mereka mengatakan itu semua dari Allah. Nah, dari Allah. Nah, cuma kalau kita lihat detailnya, kita sebutkan menafikan mahabbah, cinta Allah, juga menafikan sebab musabab gitu. Nah, sebab akibat mereka nafikan. Nah, Asy'ariyah seperti itu. Oleh itu kalau kita melihat detail-detailnya, ya memang boleh kita sebut secara tidak langsung mereka juga menafikan takdir. Ya karena ujung-ujungnya kalau ahli kalam, tapi ujung-ujungnya ahli kalam yang muter-muter sendiri. Muter-muter, bingung-bingung sendiri dan tidak akan yakni bertemu dengan alamat yang dituju. Nauzubillah min dzalik. Baik, itu ada lagi? Yang di screen ya, di screen. Ustadz, kalau kekafiran Abu Thalib adalah kauniyah saja ya Ustadz? Ya, kalau kekafiran Abu Thalib itu termasuk kauniyah saja. Tidak ada kaitan dengan syariah. Ingat, syariah itu kaitannya dengan cinta. Nah, jadi tadi kita sebutkan kapan kauniyah dan syariah bersatu. Ya, ketika syariah, ya, suatu perbuatan yang confirm dicintai secara zat oleh Allah, seperti ibadah, sholat dan seterusnya, kemudian dilakukan, terjadi, maka telah berkumpul 2 iradah tadi. Terkumpul 2 iradah, telah terkumpul 2 iradah, kemudian juga al-masyiah. Al-masyiah. Apakah takdir juga demikian? Ya, sama. Ini tadi kita sebutkan iradah dengan takdir sama dibagi menjadi 2. Sama dibagi menjadi 2. Ada juga istilah yang lain al-amru, perintah, keputusan, ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Ada ketetapan Allah yang kaitannya dengan syar'i, ada ketetapan Allah kaitannya dengan kauni. Ini istilah-istilah yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ada al-iradah, ada al-masyiah yang tadi sudah kita terangkan, ada takdir, juga kita insya Allah pahami, ada al-amru, keputusan. Juga ada istilah qadha. Qadha. Contoh wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ada qadha. Ini lafaz-lafaz yang yakni mirip-mirip. Lafaz-lafaz yang mirip-mirip, namun ya tentu untuk mengetahui satu persatu ya harus yakni membahasnya. Baik, jadi kesimpulannya kekafiran Abu Thalib adalah kauniyah saja. Nah, kenapa dia kafir dan seterusnya? Nah, itu berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak menghendaki kenapa Allah tidak menjadikan dia mukmin dan seterusnya?
yaitu hikmah, balik kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Kenapa dijadikan si Abu Thalib ini kafir? Allah Maha tahu. Itu balik kepada bahasan hikmah. Kalau udah hikmah, berarti itu bukan ranah istilahnya, bukan wilayah kita untuk otak-atik. Yang namanya hikmah, ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Sehingga yang penting hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Jadi udah, itu kita stop. Ketika itu berkaitan dengan yakni bahasan irada, kemudian nyerempet atau pergi ke bahasan takdir, itu bahasan yang sangat-sangat sensitif sekali. Harus perlu merujuk kepada pemahaman yang benar dalam hal ini. Kalau tidak, maka akan putar, tidak ada ujungnya. Nah, ada lagi? Taib. Jadi kalau tidak ada ya kita tutup. Boleh ditulis pertanyaannya di screen di situ ya, atau boleh japri ya, langsung WhatsApp ke nomor Ana ini. Nah, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, dan insya Allah kalau kajian Sabtu seperti ini, walaupun Ramadan, insya Allah kita akan lanjut ya. Kita lanjut seperti biasa juga yang sama-sama kita laksanakan ya, walaupun offline seperti dulu pun masih ada. Apalagi sekarang kemungkinan besar kita berada tetap di rumah. Jadi oleh karena itu insya Allah walaupun 10 terakhir pun insya Allah kita kajian ya untuk mengisi waktu kita di rumah masing-masing. Tapi sampai di sini kiranya ayyul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tempat masing-masing. Sampai di sini kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam agama ini, dan selanjutnya Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.